Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak IR Wartono MN selaku Kaprodi Teknik Mesin ITNY. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Joko Pitoyo ST selaku dosen pembimbing perancangan dan seminar mesin saya. Hari ini saya akan menyampaikan seminar mesin dengan judul mesin planetary gear daya 100 HP putaran 1500 rpm pada angka reduksi 2. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Falik Widayadi, NIM 2100170082. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang. Roda gigi merupakan komponen penting dalam dunia mekanik. Komponen ini digunakan untuk meningkatkan ataupun menurunkan torsi, merubah arah gerak, serta untuk mentransmisikan daya dari suatu sistem gerak. Manfaat dari perencanaan ini ialah meneruskan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Dengan adanya modifikasi atau perencanaan ulang pada planetary gear, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang lebih kuat dan tahan lebih lama, namun dengan harga yang lebih ekonomis. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu batasan masalah. Dalam perencanaan planetary gear dengan daya 100 HP, saya hanya akan terfokus membahas masalah planetary gear seperti poros, sun gear, planet gear, dan ring yang terdapat pada sistem planetary gear beserta pelumasan dan perawatannya. Berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu gambar. Bisa kita lihat di sini ada gambar. Nomor 1 itu poros penggerak 2 pasak, 3 lengan, 4 bantalan, 5 ring gear, 6 planet gear, 7 sun gear. Prinsip kerja planetary gear. Setiap komponen dalam satu set roda gigi planet, yaitu roda gigi matahari, roda gigi perantara, dan roda gigi dalam, dapat berputar atau ditahan. Perpindahan tenaga melalui sistem roda gigi planet hanya mungkin ketika suatu komponen ditahan atau jika dua komponen ditahan bersama. Salah satu dari 3 komponen, yaitu roda gigi matahari, roda gigi perantara, atau roda gigi dalam, dapat digunakan sebagai penggerak atau komponen input. Pada saat bersamaan, komponen yang lain tetap berputar, kemudian menjadi komponen yang ditahan atau diam. Komponen ketiga kemudian menjadi bagian yang digerakkan atau output. Slide selanjutnya adalah poros penggerak. Di sini kita dapat lihat sendiri ada gambar poros penggerak. Poros penggerak tersebut berfungsi untuk meneruskan tenaga melalui putaran mesin dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjangnya adalah 70 mm dengan diameter 36 mm dan bahan menggunakan SNC 22. Slide selanjutnya yaitu pasak. Pasak berfungsi sebagai pengunci dengan spesifikasi panjangnya adalah 35 mm, lebar 10 mm, tinggi 8 mm, bahan S55C. Slide selanjutnya yaitu adalah lengan atau carrier shaft. Carrier shaft merupakan komponen dalam planetary gearbox yang fungsinya sebagai penyangga carrier. Komponen ini tersambung pada piringan yang kemudian piringan tersebut akan dihubungkan pada poros output. Pada carrier shaft menggunakan bahan S55C. Slide selanjutnya yaitu bantalan atau sering kita sebut sebagai bearing. Komponen ini berfungsi sebagai peredam getaran yang ditimbulkan oleh putaran roda gigi. Bahan yang digunakan bearing tersebut adalah S45C. Slide selanjutnya adalah tentang ring gear. Bagian yang bertugas menahan keseluruhan roda gigi bersama dan memberikan kekuatan yang besar pada unit dengan menggunakan bahan S35C dengan spesifikasi
kelonggaran puncaknya adalah 0,5 mm, modulnya adalah 5,5 mm, tinggi gigi 3,12 mm, tinggi kakinya 4,16 mm, sedangkan jumlah giginya ada 96 gigi. Planet Gear. Roda gigi perantara mengelilingi poros tengah roda gigi matahari dan dilingkari oleh roda gigi dalam. Planetary pinion berputar pada needle bearing yang diposisikan di antara shaft planetary carrier dan planetary pinion. Jumlah planetary pinion di dalam sebuah carrier tergantung dari beban yang dipikul dengan menggunakan bahan S35C dengan spesifikasi kelonggaran puncaknya adalah 0,5 mm, modulnya 5,5 mm, tinggi gigi 7,87 mm, tinggi kaki 4,16 mm, jumlah giginya 32. Selanjutnya, Sun Gear, roda gigi matahari yang terletak pada pusat susunan planetary gear, yang dimana roda gigi matahari adalah roda gigi terkecil dalam susunan komponen planetary gear dan terletak di tengah dan sebagai poros perputaran dengan penggunaan bahan adalah S35C dengan spesifikasi kelonggaran puncaknya 0,5 mm, modul 5,5 mm, tinggi gigi 7,87 mm, tinggi kaki 18,24 mm, jumlah gigi ada 24. Selanjutnya adalah failure analysis atau analisis kegagalan pada suatu komponen. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Kita ambil contoh nomor 4 saja, yaitu bantalan. Di sini bantalan berfungsi sebagai untuk meredamkan getaran pada transmisi. Untuk kerusakannya yaitu permukaan bantalan kemungkinan pecah ataupun mengalami aus sehingga bantalan tidak dapat berfungsi. Untuk failure efeknya yaitu efisiensi transmisi berkurang. Lanjut lagi ke maintenance planning, bertujuan untuk memperpanjang masa pakai suatu alat. Kita ambil contoh lagi di sini, yaitu nomor 4 lagi, bantalan. Bantalan di sini cara kerjanya adalah meredam getaran pada suatu transmisi. Komponen yang terkait pada bantalan yaitu lengan atau crankshaft. Untuk failure-nya, permukaan bantalan pecah dan aus berakibat transmisi tidak dapat bekerja. Untuk preventive maintenance-nya bisa kita lakukan pelumasan secara rutin. Selanjutnya kita masuk pada perawatan untuk planetary gear. Itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada cleaning, yaitu membersihkan bagian-bagian luar transmisi dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Yang kedua, pelumasan. Pelumasan ini menggunakan bahan pelumas yang sesuai untuk masing-masing peralatan. Sangat penting karena bahan pelumas sangat menentukan umur dari peralatan atau mesin yang akan kita gunakan untuk bekerja di kemudian hari. Yang ketiga, overhaul, pembongkaran secara menyeluruh dari suatu mesin atau peralatan karena umur atau waktu bekerja dari mesin tersebut. Pemeriksaan harus dilakukan untuk perawatan transmisi dengan didasarkan pada frekuensi penggunaannya. Kita menuju ke slide sistem pelumasan. Pada transmisi roda gigi, sistem pelumasan yang digunakan adalah tipe celup, yaitu dengan memasukkan setengah atau sepertiga bagian dari penampang roda gigi ke dalam pelumas. Oli roda gigi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syaratnya ada 2 menurut saya. Yang pertama adalah kekentalannya harus sesuai. Dalam pemilihan oli roda gigi harus diperhatikan tingkat kekentalannya, yaitu dengan melihat kondisi kerja yang dialami roda gigi serta temperaturnya. Untuk kondisi berat seperti pada roda gigi ini, kekentalan yang digunakan adalah menggunakan oli SAE 90 GL2 atau dengan kode GL. Yang kedua, meredam getaran. Saat gigi
berhubungan antar satu dengan lainnya, tekanan dan beban goncangan yang terjadi besar. Untuk itu, oli roda gigi harus mampu memikul beban dan meredam getaran yang dialami roda gigi tersebut. Selanjutnya adalah gambar. Dapat kita lihat pada layar slide kita ada gambar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran dalam penyampaian presentasi, dapat disampaikan dalam komentar atau menghubungi nomor di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.